Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam salam Advent dan ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 12 Desember 2022, hari biasa pekan ketiga Advent. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tema permenungan kita hari ini menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh syukur. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang dialog Yesus dengan imam-imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Atas pertanyaan itu, Yesus justru balik bertanya, "Dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Jawaban "kami tidak tahu" adalah jawaban yang paling aman dan tidak ada risiko apapun bagi mereka. Karena mereka akan berhadapan dengan banyak orang yang mengikuti Yesus. Pertanyaan para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi kepada Yesus hanya untuk menjebak Yesus. Mereka sebenarnya tahu, menyaksikan sendiri bagaimana Yesus berkarya. Bagaimana kehadiran Yesus membawa sukacita dan berkat bagi banyak orang. Tapi karena mereka kurang rendah hati dan penuh syukur, maka apapun kebaikan yang dilakukan Yesus mereka abaikan. Saudaraku terkasih, sikap yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita pun demikian, kadang kita mempertanyakan kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tapi juga kadang kita merasa sudah tahu semua dan merasa paling benar bahkan mengalahkan kuasa Allah. Bagi saya inilah keangkuhan kita manusia. Saudaraku terkasih, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sepandai dan semampu apapun kita, mau kaya apapun kita, tetaplah kita manusia biasa yang penuh kelemahan, penuh kekurangan. Kita seharusnya perlu bersyukur, sebab Tuhan masih memberikan kemurahan dan kebaikan bagi kita. Kita masih bisa bercanda, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa beraktivitas, dan itu semua karena pemberian Allah dengan cuma-cuma untuk kita. Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi itu. Karena itu di masa Advent ini saya ingin mengajak kita untuk dua hal ini. Berusahalah untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ingat, semua yang kita punyai pada akhirnya berakhir. Tapi kalau kita hidup rendah hati, kita akan menjadi berkat untuk banyak orang dan pada akhirnya kita mendapatkan sukacita. Yang kedua, menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Syukur bahwa Allah selalu mencintai kita. Semua yang kita punyai, semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma untuk kita. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur untuk semua pemberian itu. Maka saudaraku terkasih, mari warnailah hidup kita dengan sikap rendah hati dan penuh syukur, supaya kita menjadi berkat bagi sesama dan pada akhirnya kita boleh mengalami sukacita bersama
Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.